akan dijelaskan mengenai organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa dalam manajemen ASN. Yang pertama, organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps ini bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dalam mencapai tujuannya, Korps Profesi ASN Republik Indonesia berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi dalam melaksanakan tugas, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah, dan menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN. Yang kedua, sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah, dimutakhirkan secara berkala dan dilaporkan kepada BKN. Sistem ini berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, diakses, dan sistem keamanannya terpercaya. Memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN, seperti data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non-formal, riwayat jabatan pangkat, riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat gaji, daftar pendidikan dan pelatihan, penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Yang ketiga, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Terdiri dari keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang untuk menghukum. Sedangkan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Itulah tadi video mengenai penjelasan organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Surya Utama dari kelas 5D Manajemen Sumber Daya Manusia dari Prodi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Pada pembahasan ini, saya membahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik aparatur sipil negara, dan kode perilaku aparatur sipil negara. Di dalam manajemen ASN, terdapat 3 kebijakan yang terkait. Yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang membahas tentang manajemen pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, adanya Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018 yang membahas tentang penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Di dalam aparatur sipil negara terdapat fungsi-fungsi ASN. Yang pertama adanya pelaksana kebijakan publik, yang kedua adanya pelayanan publik, dan yang terakhir adanya perekat dan pemersatu bangsa. Di dalam pegawai aparatur sipil negara memiliki hak. Pegawai PNS memiliki hak gaji tunjangan dan fasilitas. Yang kedua ada cuti. Yang ketiga ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat ada perlindungan. Dan yang terakhir ada pengembangan kompetensi. Sedangkan di pegawai P3K memiliki
gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua ada cuti, yang ketiga ada perlindungan, dan yang terakhir ada pengembangan kompetensi. Di antara pegawai PNS dan P3K, hak pegawainya berbeda, yaitu di jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di dalam pegawai ASN memiliki kewajiban yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Dan yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dalam masyarakat atau luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah kewajiban pegawai aparatur sipil negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan hilaf. Apabila materi yang kurang berkenan di rekan-rekan dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah.